Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Assalamualaikum saya wabarakatuh. kepada khususnya kepada Bapak Syarifuddin, kemudian hormat saya kepada Ibu Fatma Tuasikal, ya. Kemudian hormat saya pada seluruh hadirin yang saat ini sedang live di Zoom maupun di YouTube, ya, baik dalam kalangan guru ataupun dosen juga calon guru pastinya. Ya, di sini saya pemateri kedua. Langsung saja mungkin Bapak Ibu ya, karena mengingat waktu kita. Juga saya nanti ada sedikit praktek mengenai aplikasi ya, karena berkaitan dengan judul saya difusi dan inovasi. Izinkan saya Bapak Ibu untuk men-share materi saya. Apakah sudah tampil Bapak Ibu semua? Sudah. Ya, sudah mulai. Sudah ya. Sebelumnya saya cek sound dulu Bapak Ibu, takut nanti menjadi kendala. Sebelumnya suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Terdengar jelas, Pak. Jelas. Jelas. Ya. Jelas. Baik Bapak Ibu, di sini saya membawa judul tentang difusi inovasi dalam pembelajaran di pendidikan dasar. Nah, sini akan saya perkenalkan apa sih itu difusi, karena selama ini kita hanya mengenal inovasi. Ternyata difusi menjadi pelengkap sebuah inovasi. Ini menjadi tren Bapak Ibu ya. Terkait sekarang ini sudah menjadi populer teknologi ya, maka timbullah difusi inovasi. Sebenarnya difusi inovasi ini sudah lama di dunia, namun di Indonesia saat ini marak-maraknya ya. Di pendidikan dasar berarti ruang lingkup di sekolah dasar, sekolah menengah pertama khususnya di kelas 1 sampai 2, dan di perguruan tinggi khususnya di prodi PGMI ataupun PGSD. Baik, selama ini sekolah dan perguruan tinggi menjadi suatu tempat keberlangsungan pendidikan formal. Namun hal itu menjadi kendala ya. Kendala makanya sekarang sekolah terkait timbulnya virus ini, virus COVID-19, sekolah menjadi anyep, sunyi, sepi ya. Karena kita mengingat dan mematuhi sebagai warga negara Indonesia aturan dari pemerintah. Atas dasar keluarnya surat edaran Mendikbud ya nomor 3 tahun 2020. Ini dengan tujuan meminimalisirkan penyebaran virus ya. Maka sekolah dan perguruan tinggi dilakukan di rumah ya, ataupun di tempat lain yang menghindarkan kerumunan. Jadi, walaupun demikian, kita selaku penggerak ya, penggerak pendidikan untuk kemajuan pembelajaran, di mana saja kita bisa belajar ya, di mana saja bisa belajar ya. Walaupun COVID ini masih saat ini sedang dilihat semakin marak ya, semakin marak ya, kita hanya berserah diri, tapi bukan menjadi suatu yang pesimis ya. Artinya belajar bisa kapan saja dan di mana saja ya. Ini salah satu proses pembelajaran di YIN Padang Sidempuan. Jadi di YIN Padang Sidempuan sekarang bersistem blended learning ya.
bisa di kampus, namun tidak boleh melebihi 50% persentase dari kalkulasi mahasiswa di kelas. Jadi itu menjadi tantangan bagi kita selaku penggerak pendidikan, termasuklah pendidik, ya. Apa yang harus kita lakukan? Menghadapinya, bukan ciut terhadap kondisi. Ini menjadi tantangan bagi kita. Namun kita harus menguatkan kelima unsur ini. Yang pertama adalah keterampilan pendidik, ya. Keterampilan pendidik menjadi salah satu poin penting untuk diberlangsungkannya pembelajaran. Walaupun keadaan seperti sekarang ini akibat virus, bukan berarti pembelajaran dihentikan. Ya, kita harus belajar dari Cina. Di mana Cina sekarang bangkit. Makanya kita harus belajar. Padahal virus itu bersumber dari negara mereka. Jadi keterampilan pendidik adalah salah satu poin pentingnya, ya, agar pembelajaran itu tetap berlangsung. Ketersediaan teknologi. Walaupun di suatu lingkungan tidak ada jaringan ataupun keadaan ekonomi yang menjadi faktor utama masalah dalam pandemi ini, kita harus memiliki ide, ya, memiliki ide dan inisiatif. Jangan disalahkan kondisi, ya. Jangan memaksakan. Kalau suatu lingkungan itu tidak ada sinyal dan mayoritas peserta didik itu ekonominya rendah, tidak boleh kita paksakan. Makanya harus melihat kondisi yang baik. Jadi, walaupun lingkungan itu tidak ada sinyal, bisa dilakukan dengan lain. Nah, bisa dilakukan dengan tatap muka, ya, walaupun tidak dalam kerumunan. Ya. Jadi, ketersediaan teknologi ini menjadi 50-50, tergantung di lokasi. Makanya sekarang ini Mas Menteri sudah mulai berbicara boleh sekolah dilakukan tatap muka, kan, tetapi tidak boleh melebihi satu kelas itu 50% persentase klasikalnya. Misalnya di dalam sekolah dasar itu ada 20, maka 10 diberikan shift. Yang pada intinya bersistem blended learning juga. Konektivitas, ya. Kalau di lingkungan itu banyak sinyal, kuat sinyalnya, kemudian mayoritas, apalagi di perguruan tinggi. Kalau di Padang Sidempuan itu mayoritas mereka sudah memiliki HP Android, ya. Jadi konektivitas ini jaringan. Jadi pendidik itu harus memberikan solusi, bukan memberikan masalah kepada didiknya. Jadi dalam pemberian tugas tidak boleh pada jam yang tidak terjadwalkan. Kemudian pendidik juga harus melihat kondisi siswa, tidak boleh egois, ya, tidak boleh egois, supaya pembelajaran itu legowo, artinya tidak ada yang terjolimi. Si pendidik tidak memberikan tugas yang banyak dan si siswa juga menerima pembelajaran dengan baik. Kemudian dukungan pemerintah. Nah, kemarin sudah diberikan oleh pemerintah kota data, ya, kota data bagi yang mendaftar secara online. Itu saya sempat juga menerima kota data 50 GB setiap pengisian. Misalnya hari ini saya ngisi pulsa Telkomsel berapa giga, terserah, yang nanti otomatis masuk dari kota Kemdikbud dan Kemenak. Nah, karena kami juga mendaftar di Kemenak. Jadi banyak cara, ya Bapak Ibu, banyak cara bagi juga bagi mahasiswa juga yang saat ini juga sedang hadir, mahasiswa saya, banyak cara menuju Roma, ya. Apapun masalah pasti ada solusinya. Jadi tergantung kita bagaimana mau memperoleh ilmu pengetahuan. Jangan menyalahkan, jangan menyudutkan.
sekarang kita sama-sama bangkit dan tumbuh, ya. Indonesia sudah merdeka selama 76 tahun sampai saat ini. Jadi jangan salahkan Indonesianya. Kita yang harus berinisiatif, ya. Kemudian dukungan pimpinan. Bagi kita yang hadir saat ini yang statusnya menjadi pemimpin, kita harus melihat ke bawah, ya. Melihat ke bawah apa yang terjadi di bawah, termasuklah guru yang sedang kita pimpin, guru sebagai anggota kita, termasuk juga siswa. Apa kendalanya? Harus ditelusuri. Saling bersatu, ya. Kemarin saya pernah membawa mahasiswa sedang PPL di daerah Kota Pinang, ya. Jadi kemarin pada saat itu sedang naiknya persentase virus penularan COVID. Di daerah itu tidak boleh dilakukan tatap muka, ya, tidak boleh dilakukan tatap muka, dan sekolah tidak memberikan paket data. Kalau terjadi maka LSM akan datang dan akan dimasukkan ke dalam peran. Kemudian saya wawancarai pimpinan di sekolah itu, termasuk kepala sekolah. Tidak ada cara lain terkecuali mencari rumah yang kosong atau disewa, dilakukanlah tatap muka, tapi tidak boleh kerumunan untuk menghindari LSM. Itu ada inisiatif yang saya rasa bagus. Kenapa? Karena persentase siswa yang di sekolah itu mayoritas ekonominya sangat lemah, ya, sehingga tidak ada HP Android, cara yang lain tidak ada. Maka dilakukanlah tatap muka di suatu rumah yang dianggap mereka itu bisa disewa oleh sekolah. Itu dia. Dan ada juga salah satu sekolah di SMP di daerah Kota Pinang juga, SMP 1 Kota Pinang. Cara yang berbeda dilakukan pimpinan sekolah. Mereka itu punya anggaran, ya, punya anggaran dana BOS. Dihentikan pembangunan, biayanya mereka bayar untuk aplikasi ruang guru. Nah, jadi rata-rata memang di SMP 1 ini mayoritasnya siswanya punya HP Android. Jadi mereka itu membeli premium, ya, akun premium untuk ruang guru. Jadi sebenarnya ujung tombaknya keberlangsungan proses pembelajaran itu adalah pimpinan di institusi. Jadi dari latar belakang lahirnya COVID ini menimbulkan inovasi-inovasi baru, ya. Sebelum lahirnya COVID-19 berbicara tentang industri 4.0, ya. Kemudian timbullah yang terbaru lagi, era society 5.0, ya. Hanya berselang beberapa bulan lahirnya society di Indonesia, timbullah era COVID-19. Nah, jadi sebenarnya kalau saya menganggap, ya, ini menjadi peluang, juga menjadi tantangan. Itu kembali ke kita. Jadi ada beberapa manfaat lahirnya COVID ini, ya. Bagi saya banyak manfaatnya. Coba kita lihat di YouTube, banyak konten-konten edukasi, ya, yang bisa membuat kita bangkit, ya, bisa membuat kita bisa belajar secara otodidak yang tidak kita dapatkan di bangku sekolah, tidak kita dapatkan di bangku perkuliahan, ada di YouTube, ya. Kemudian guru-guru ataupun pendidik punya inovasi baru, ya, membuat tutorial, ya, bagaimana membuat skripsi, menyusun latar belakang dalam skripsi, semua ada. Jadi kalau tidak timbul COVID ini, mungkin saja perubahan itu lama, ya, lama. Jadi ada istilah pembaharuan, ya. Di sini kita lihat ada discovery,
Jadi suatu benda ataupun era itu sudah ada tapi belum diketahui orang. Kemudian invention benar-benar baru, hasil kreasi manusia. Kemudian innovation, sesuatu yang dirasakan sebagai hal yang baru bagi seseorang, baik hasil invensi maupun discovery. Dan yang terbaru ini adalah diffusion, ya, ataupun difusi. Suatu jenis khusus komunikasi yang berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan sebagai ide baru. Jadi setelah inovasi maka lahirlah difusi. Maka dilengkapilah bahasanya difusi inovasi. Nah, ini berdasarkan dari teorinya Rogers. Tapi lahirnya itu pada masa Gabriel Hart, ya. Kemudian dikembangkanlah oleh Everett Rogers, ya. Jadi di luar negeri itu sudah lama difusi inovasi, ya. Tapi di Indonesia baru sedang marak-maraknya menjadi tren, ya. Jadi di sini akan saya bahas tentang teori si Rogers, ya, tentang difusi inovasi. Jadi difusi inovasi ini dibagi menjadi dua istilah. Apa itu difusi? Difusi ini sebagai suatu jenis perubahan sosial, ya. Jadi dalam perubahan sosial ini menjadi suatu proses perubahan, mana akan terjadi dalam suatu struktur dan fungsi sistem sosialnya. Sedangkan inovasi, suatu gagasan ataupun praktek, juga benda yang dianggap ataupun dirasa boleh baru, ya, dari suatu individu ataupun kelompok masyarakat. Inilah difusi inovasi. Jadi definisi secara terminologinya adalah proses sosial yang mengkomunikasikan informasi tentang ide baru yang dipandang secara subjektif, ya. Jadi suatu benda itu harus disampaikan menjadi proses sosialnya, ya. Jadi sekarang ini kita lihatlah banyak aplikasi-aplikasi yang dikatakan difusi inovasi, termasuk ruang guru, ya. Kalau untuk sektor pendidikan, awal mulanya itu apa? Gojek, ya. Gojek, Grab, nah itu untuk bisnis, ataupun juga kalau sistem jual beli ada OLX, ya kan? Tapi untuk sektor pendidikan sekarang sudah ada ruang guru, ya, yang mana itu hasil karyanya Belva dan Usman, dirilis pada tahun 2014, ya. Juga ada Kahoot, ya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana penggunaan kedua aplikasi ini. Kalau Kahoot itu 2013. Jadi sudah lama aplikasi yang dikatakan difusi inovasi ini lahir di Indonesia. Tapi penggunaan maraknya itu setelah terjadinya COVID-19. Ini juga definisi lainnya menurut Effendi, ya, pada tahun 2003, bahwasanya difusi inovasi sebagai teori tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru dikatakan inovasi, ya. Jadi ini ada kurva difusi, ya. Ini berdasarkan gagasannya Gabriel Tart, ya. Itu timbulnya itu pada tahun 1903, ya, atau juga di abad 20. Ini adalah kurva difusi yang dilambangkan huruf S, ya. Apa makna dari kurva S tersebut? Ya. Jadi secara kita melihatnya, kurva tersebut berbentuk S, yang mana S-nya itu spesifik inovasi dan spesifik sistem. Jadi maksudnya itu apa? Menggambarkan penyebaran ide baru, ya, ide baru, sehingga itu dijadikan inovasi. Yang mana inovasinya nanti bisa dikatakan diterima oleh pasaran ataupun masyarakat, atau juga bisa dikatakan gagal. Jadi pengadopsinya ini yang harus lebih kreatif,
ada beberapa hasil ya inovasi yang dikatakan gagal. Di sini kita bisa lihat HP BlackBerry ya. Dulu sedang marak-maraknya ya. Mahal dulu. Tapi itu menjadi tantangan bagi mereka. Berkembangnya Android yang lain sehingga BlackBerry ini jatuh dan gagal di pasaran. Nah, ini menjadi inovasi juga namun gagal. Ada juga Google Class ya. Google Class ini bersistem AR dan VR ya. Namun karena mahalnya sehingga di pasaran itu tidak diminati oleh masyarakat. Juga ada Windows Phone ya, mana kemarin itu Microsoft bekerjasama dengan Nokia namun gagal dan Nokia juga gagal. Sehingga sekarang namanya juga tidak pala diminati oleh masyarakat. Ada Fire Phone dari Amazon ya, ini juga gagal. Kemudian ada Oculus Rift mana ini games mengikut games 3D ya. Mana game itu kita ikut serta di dalamnya, namun dalam bentuk animasi. Ini juga gagal karena mahalnya ya, sehingga di kalangan masyarakat itu tidak diminati. Juga ada Apple Pippin ya. Nah, ini hampir meniru PlayStation, namun juga gagal. Sekarang masih PlayStation ya, PlayStation. Sekarang sudah versi yang kelima ya, yang masih di atas ya. Inilah termasuk beberapa inovasi-inovasi ya, difusi inovasi namun gagal. Nah, jadi beberapa difusi inovasi itu ada yang gagal ataupun tidak diterima di pasaran, ada juga yang sukses ya. Termasuklah Ruang Guru itu sukses sampai sekarang. Ada karena memang aplikasi Ruang Guru itu ada yang berbayar, ada beberapa toolsnya itu yang berbayar dan ada juga yang gratis. Jadi sebenarnya untuk mengembangkan suatu produk difusi inovasi ini ada beberapa ciri intinya ya, akan saya tunjukkan. Jadi sebenarnya esensi teori difusi inovasi ini menjelaskan bagaimana sebuah gagasan ataupun ide baru ya, sehingga dikomunikasikan pada sebuah kultur atau kebudayaan. Nah, dilihat dulu kebudayaan di Indonesia. Kalau kondisinya pandemi dan sistemnya belajar boleh di mana saja, maka bisa melahirkan suatu aplikasi ya. Anak-anak bangsa Indonesia sudah banyak menghadirkan aplikasi-aplikasi ya. Baru-baru ini ada juga dosen di USU melahirkan peta ya, mengkodingkan peta. Sekarang beliau itu sudah membuat aplikasi statistik yang namanya Statkal ya. Nah, itu juga hasil inovasi. Yang mana beliau itu melahirkan aplikasi melihat dari kekurangan SPSS. Nah, banyak orang yang mengeluh dari aplikasi SPSS, PLS, WordPLS, Amos. Jadi itulah yang menjadi apa. Sekarang bangsa Indonesia ini melihat mana yang gratis, ya, mana yang gratis, itulah yang laku di pasaran. Coba kita lihat mana yang gratis. Nah, mana webinar yang gratis itu yang laku di pasaran. Tapi yang berbayar masih mikir-mikir bangsa Indonesia ini. Padahal ilmu itu adalah mahal ya. Nah, sekali didapat itu mahal. Tapi itulah bangsa Indonesia. Mana yang gratis? Jadi itulah dia esensi dari teori difusi inovasi. Nah, ini dia. Nah, jadi karakteristik dalam difusi inovasi ini ada 5 ya. Nah, jadi yang pertama itu keunggulan relatif ya. Jadi melihat sejauh mana inovasi itu dianggap lebih baik daripada ide yang digantikan ya. Semakin besar keunggulan suatu ide itu yang dirasakan dari suatu inovasi, maka semakin cepat tingkat adopsi terwujud ya. Nah, itu dari keunggulan relatif. Yang kedua, compatibility.
Apa maksudnya? Melihat sejauh mana suatu inovasi dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan calon pengadopsi. Siapa itu pengadopsi? Kita yang mengadopsi. Berdasarkan suatu masalah, juga berdasarkan suatu pengembangan ke depannya. Kemudian complexity, ya. Jadi melihat sejauh mana inovasi dianggap sulit untuk dipahami dan digunakan. Jadi tadi saya jelaskan tadi ada SPSS, sulit dipahami oleh para mahasiswa atau sivitas akademika, maka anak bangsa melahirkan suatu aplikasi gratis tanpa dikoneksikan dengan internet, bisa digunakan. Nah, jadi melihat suatu masalah sehingga bisa lahirlah difusi inovasi itu. Kemudian traceability, ya, sejauh mana sebuah inovasi dapat diuji cobakan secara terbatas. Jadi inovasi itu ataupun produk yang kita lahirkan harus diuji cobakan, ya. Dalam teori uji coba banyak, ya, ada teori AD, ada teori Dick and Cherry, Tyagarajan, banyak. Jadi harus diuji cobakan dari skala kecil dan skala besar. Itulah teori untuk pengembangan. Kemudian observability, ya, observasi. Sejauh mana hasil inovasi yang dilihat oleh orang lain. Hasil yang sudah kita uji cobakan, apa tanggapan orang lain. Inilah yang menjadi runtuhnya Nokia kemarin. Karena memang awal mulanya mereka sedang populer, namun mereka tidak mengambil tanggapan dari masyarakat, apa kelemahan, ya, apa kelebihan, sehingga mereka menganggap optimis, mereka itu tetap di atas. Namun apa daya, berkembangnya HP Android, maka jatuhlah Nokia. Ya kan, banyak HP Cina murah meriah, sama keunggulannya dengan Nokia. Itulah makanya diobservasi dulu hasil karya itu. Jadi difusi inovasi itu mulai akibat perkembangan teknologi. Teknologi lahir, maka inovasi mulai berkembang. Jadi komputer, ya, komputer itu sudah lahir pada tahun 1945, ya. Jadi tidak hal yang baru lagi kalau sekarang kita baru punya komputer, apalagi baru mengoperasikan komputer. Nah, jadi inilah yang saya katakan tadi, ada kebermanfaatan, ya, situasi pandemi ini. Seluruh sektor pendidik harus otodidak, ya. Jangan jauh-jauh guru, profesor aja semenjak lahirnya pandemi baru belajar lagi menggunakan Zoom, Google Meet, kan? Padahal sudah tingkat profesor. Namun itulah difusi tadi, difusi dan inovasi. Mau nggak mau harus belajar benar di dalam satu mahfuzat. Belajar dari buayan sampai yang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu memang benar. Belajar itu sepanjang hayat, ya, sepanjang hayat. Nanti ke depannya kita tidak tahu apalagi aplikasi yang timbul. Bagaimana lagi nanti sistem pembelajaran ke depannya. Bagi mahasiswa, Ananda semuanya adalah guru masa depan. Yang mana teknologi menjadi hal yang utama, ya, dalam perubahan masa depan. Ya. Jadi pendidik ataupun Ananda sebagai calon pendidik mulai dari sekarang haruslah belajar. Yang tidak didapat di dalam bangku perkuliahan itu belajar secara mandiri. Makanya timbullah program Mas Menteri Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Agar apa? Agar mahasiswa kreatif, ya, agar mahasiswa kreatif bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang di kampus yang sama dengan teman-teman di kampus yang berbeda. Punya pengalaman untuk mengajarkannya kepada siswa yang lain ataupun anak-anak yang lain. Kemudian setelah lahirnya komputer, lahirlah internet.
itu pada tahun 1969. Sudah lama Bapak Ibu. Ya, sudah lama. Kita baru sekarang gencar-gencarnya beli paket internet dan menggunakan internet. Jadi kondisi lingkungan itu bila belum ada internet, setidaknya kita sudah mengenal dan sudah menggunakannya. Kemudian jejaring sosial, jejaring sosial ini sudah lama juga, tapi sekarang sedang marak-maraknya. Masuklah media sosial, masuk YouTube dan yang lainnya, WhatsApp. Sekarang banyak guru yang baru belajar menggunakan WhatsApp. Bagaimana men-share file, bagaimana men-share video pembelajaran. Itu pada tahun 1997 sudah lahir. Kemudian ada beberapa teknologi yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Laptop dan komputer, kamera, smartphone, dan PlayStation. PlayStation ini jangan dianggap hal yang negatif. Banyak ya games-games yang bisa mengacu adrenalin ataupun berpikir kritis siswa ya. Jadi itu ada beberapa teknologi ya. Ya. Kemudian inilah macam-macam platform untuk pembelajaran. Jadi ini hanya sebagian yang saya tampilkan, banyak lagi, tapi ini yang pernah saya gunakan ya. Boleh nanti dicoba Bapak Ibu. Jadi ini kemarin saya ada membuat video pembelajaran ya menggunakan perpaduan aplikasi Zoom, aplikasi PPT, PowerPoint, dan aplikasi Camtasia. Nah, ini sedang otodidak kemarin saya. Bagaimana membuat intronya. Apakah suara videonya terdengar Bapak Ibu? Tidak terdengar, Pak. Ya, belum. Tidak. Belum, Pak. Belum terdengar. Dengan suara ayam, Pak. Ya, ini sekilas saja Bapak Ibu, takut saya karena sudah setengah jam lebih nih ya. Nah, ini ada video saya pembelajaran. Ya. Iya. Perpaduan beberapa aplikasi. Nah, ini bisa digunakan ya. Jadi seorang pendidik yang kreativitas itu bukan mengambil video yang ada di YouTube punya orang lain, tapi kita harus membuat video itu berdasarkan hasil karya kita. Ya, itulah yang dikatakan pengadopsi, Bapak Ibu ya. Itulah yang dikatakan pengadopsi. Jadi apapun karya kecil kita itu kita harus banggakan ya, walaupun baru belajar. Oke, ini ada kemarin kami kembangkan dengan teman ya. Ini ada website. Kami kembangkan ini berdasarkan dari kelemahan aplikasi Google Classroom ya. Di mana Google Classroom itu hanya bisa mengirim ya, terbatas lah istilahnya. Namun kami kembangkan bagaimana siswa itu bisa terdeteksi apakah dia melihat materi kita atau tidak. Nah, jadi bisa terdeteksi. Jadi banyak hal lain yang bisa dikembangkan Bapak Ibu. Kemudian ada juga di sini aplikasi ataupun platform Pokelet ya. Nanti bisa dicek Bapak Ibu, ini ada saya cantumkan ini situsnya. Aplikasi Wakelet ini untuk portofolio Bapak Ibu. Nah, jadi jangan hanya pendidik saja yang kreatif, namun juga siswanya harus kreatif. Ini hasil karya mahasiswa saya bagaimana menggunakan Wakelet ya, portofolio. Nggak ada yang ngambil? Nggak ada yang lagi ngambil? Halo? Oke, ini
menggunakan Zoom, Bapak Ibu? Ya, mungkin ini kita juga sekarang sedang live ya. Berarti rata-rata kita sudah pandai menggunakan aplikasi Zoom. Kemudian ada juga aplikasi Kahoot ya, mungkin di antara kita sudah pernah menggunakannya. Nah, ini menjadi gamifikasi yang menjadi tren sekarang Bapak Ibu. Nah, itu dirilis oleh si John Brand DKK ya pada tahun 2013. Nah, ini menjadi tren. Saya juga sering menggunakan ini untuk mengasesmen ya, mengasesmen mahasiswa saya sebagai tujuan untuk tes formatif ya. Apakah mereka paham atau tidak? Karena kalau tes secara manual mereka agak bosan apalagi masa pandemi. Nah, ini proses kemarin kami ya menggunakan Kahoot. Karena basic saya juga PPKN, Bu Fatmah. Nah, tapi di pendidikan dasar pendidikan dasar konsentrasi PPKN saya. Mungkin nanti kita bisa sharing ya Ibu ya. Ini sekarang sudah berkembang ya penggunaan Kahoot. Nah, sekarang Kahoot bisa digunakan dalam satu perangkat saja. Kalau dulu harus dua perangkatnya. Artinya kalau menggunakan Zoom, satu lagi menggunakan boleh kedua-duanya itu pakai HP Android, boleh juga Android dan laptop. Artinya harus dua perangkat. Namun sekarang dikembangkan bisa menjadi satu perangkat. Ya, nah, ini contohnya. Kemudian ini tadi ruang guru ya. Ini yang gratisnya. Jadi tanggapan di masyarakat itu berdasarkan hasil penelitian, ini dari penelitiannya Helmi dan Evanita, bahwasanya aplikasi ruang guru itu memiliki pengaruh yang sangat positif dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Itu hasil penelitiannya pada tahun 2020. Kemudian untuk aplikasi Kahoot, itu menjadi media evaluasi pembelajaran ya, positif. Itu hasil penelitiannya Firdiansyah. Kemudian ada dari jurnal internasional, penelitian Chiang. Hasil penelitian si Chiang pada tahun 2020, dia menyatakan Kahoot ini termasuk efektif sebagai alat penilaian karena mudah digunakan, praktis, kemudian juga gratis. Kahoot ini ada yang gratisnya, memang ada yang berbayarnya ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus punya semangat ya untuk bangkit melawan COVID. Yang pertama itu apa? Tingkatkan keimanan kita ya, tingkatkan keimanan, kemudian jaga kesehatan jasmani dan rohani. Jangan takut terhadap isu-isu yang membuat pikiran kita semakin rumit, karena penyakit itu datang akibat pikiran yang rumit ya. Jadi kita harus tetap jaga protokol kesehatan ya. Bantu para pemerintah termasuklah menjalankan aturan yang sudah diterbitkan mereka ya, karena membuat aturan itu sulit, maka kita hargai mereka. Kemudian tingkatkan semangat gotong royong untuk menjadi garda terdepan bagi dunia pendidikan. Salah satunya kita sebagai pendidik dan juga calon pendidik yang saat ini sedang hadir. Sedikit closing statement saya sekalian ya. Jadi kita bangsa Indonesia ya, pada khususnya salah satu pendidik dan juga calon pendidik nantinya, bahwa mengajarlah dengan ikhlas ya, karena warisan sesungguhnya ialah ilmu yang diajarkan. Biarlah pandemi ini ya, jangan jadikan pikiran kita semakin rumit ya. Suatu masalah pasti ada solusi ya. Namun tetap semangat ya, tetap semangat menjalani apapun yang terjadi di Indonesia ini, karena kita menjadi garda terdepan untuk masa depan pendidikan ya. Pendidikan adalah ujung tombak kemajuan peradaban bangsa ataupun kemajuan negara Indonesia. Oleh karena itu, kita harus tetap bersatu, meningkatkan
prestasi siswa kita ataupun peserta didik untuk menjadikan lebih baik lagi Indonesia ini. Karena untuk menuju satu abad Indonesia, kita perlu menunjukkannya kepada dunia bahwa bangsa Indonesia ini adalah yang terbaik dan bermartabat. Oke, Bapak Ibu, itu saja yang saya sampaikan karena sudah melebihi 30 menit. Jadi kalau dibolehkan ya Bapak Ibu penyelenggara ada sedikit kalau dibolehkan ya. Aku nanti Pak Saripudin makan apanya ya. Waktunya. Ada sebenarnya tadi saya siapkan untuk penggunaan Kahoot sebenarnya. Boleh Pak, silahkan boleh, Pak. Pak ya? Ya boleh. Ya, tapi memang cuma tiga soal saja sih. Iya, silahkan Pak. Izin Pak ya, sebenarnya udah melebihi ini 30 menit. Ya silahkan Pak. Oke Bapak Ibu, pertama saya ingin melihat ya harapan. Apakah sudah tampil ini? Bapak Ibu? Ya, sudah tampil. Oke, Sudah Pak. lanjut. Ini sudah tampil Bapak Ibu? Sudah Pak. Iya. Iya, sudah Bapak Ibu. Nah, ya saya ingin mensurvei harapan Bapak Ibu yang hadir di live Zoom ini. Apa harapan pembelajaran setelah COVID atau pasca COVID? Apakah luring, apakah daring, atau blended learning? Blended learning ini perpaduan antara tatap muka dengan online ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa, ini sambil berjalan saja. Tidak saya tunggu sambil berjalan. Ini adalah kodenya. Nanti Bapak Ibu bisa dari sini. Mente. Nah, iya, menti.com. Menti.com. Bapak Ibu ya. Nah, ini sambil jalan saja. Baru nanti kodenya tadi di copy paste di sini. Dipaste di sini, kemudian submit. Tinggal pilih Bapak Ibu. Apa harapannya? Apakah tetap harus luring walaupun pandemi ini sudah berakhir untuk meningkatkan kecakapan teknologi ataupun literasi teknologi bangsa Indonesia? Apakah harus tetap online atau tatap muka seperti yang dahulu, ya? Atau dikombinasikan, dipadukan? Nah, itu perlu saya peroleh apa tanggapan Bapak Ibu semuanya. Ini Bapak Ibu ya, apakah sudah di copy? Baru nanti di sini kodenya copy ke kemudian paste ke sini. Oke, sambil berjalan Bapak Ibu. Kemudian ini ada saya tunjukkan juga Kahoot tadi ya. Ada juga Kahoot Bapak Ibu. Jadi bagaimana supaya satu perangkat Bapak Ibu kan ada di sejajaran dengan partisipan. Ada Bapak Ibu, ada mute, mikrofon, ada kan? Ada ikon kamera. Ada nggak Ibu-Ibu? Bapak-bapak? Ada nanti di samping remote control, aplikasi. Atau juga kalau nggak ada aplikasi, dia harus menggunakan dua perangkat. Ini dia. Apakah tampil yang saya share ini? Ini diklik apps ini, ya. Kemudian cari Kahoot. Kalau saya sudah ada di sini karena pernah saya gunakan. Barulah di sini Kahoot-nya. Klik Kahoot-nya. Jadi di sinilah yang saya katakan tadi itu Kahoot tidak mesti menggunakan dua perangkat. Satu perangkat saja bisa. Itu dia. Apakah sudah bisa?
atau terlalu rumit? Makan waktu lagi ya? Sudah ada yang apa, Bapak Ibu? Oke, ini rata-rata tadi ya. Baru 2 yang menanggapi ya, untuk yang dimenti. Oke, ini nanti mungkin selanjutnya nanti saja ya. Nanti habis waktunya. Sebentar nih, harus pakai dua alat kayak ini. Kemudian ini ada juga Masih bingung. Bapak Ibu, ada juga platform ini. Mana tahu nanti Bapak Ibu membuat kelompok ya kan? Kalau di perkuliahan itu ada tugas kelompok. Banyak itu yang nggak mau maju ke depan, nggak mau persentase duluan ya kan? Menimbulkan banyak persepsi. Jadi menggunakan platform ini kita bisa menentukan, nah diundi ya kelompoknya. Kalau dulu metode tradisional itu ambil kertas tulis, ya dikocok ya kan, diambil. Kalau ini menggunakan ini secara jarak jauh. Iya, nanti tinggal ganti di sini kelompok 1, ya kan? Kelompok 1, kelompok 2 gitu ya. Jadi banyak cara Bapak Ibu. Itulah yang dikatakan pengadopsi ya. Mengadopsi. Ada benda ataupun ada hasil karya orang lain, terus kita kembangkan, itu bisa ya. Ini tadi yang saya katakan ini tadi web, hasil kelemahan yang kami temukan di Google Classroom bisa kami kembangkan di sini. Hampir sama dengan Google Classroom. Artinya bisa dilihat, dilihat siapa 5 orang terakhir ya kan, siapa aja yang mendownload materi kita. Oke, itu saja mungkin Pak, nanti takut lama saya. Nggak apa-apa Pak. Nah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.